Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan perkuliahan teori politik, eh, di mana dalam perkuliahan ini khusus untuk malam ini ya atau minggu ini kita akan melaksanakan dinamika kelompok, termasuk dinamika kelas yang terdiri dari dua kelompok. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tolong nanti ketua kelas atau masing-masing ketua kelompoknya ya, masing-masing ketua kelompoknya untuk menyampaikan nama-nama anggota kelompoknya ke saya nanti setelah perkuliahan ini selesai. Dikirim saja via WA. Nah, kemudian untuk diskusi kita, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa diskusi kita ya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok satu atau kelompok A ya, dan kelompok dua atau kelompok B ya, dengan tema membandingkan model pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan reformasi khususnya Joko Widodo ya. Jadi model pemerintahan reformasi itu hanya Joko Widodo yang dibandingkan dengan model pemerintahan Orde Baru. Kelompok A mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Silakan Anda punya metode seperti apa untuk mengkritisinya. Saya saya berikan kebebasan. Nanti di pertemuan besok saya akan jelaskan cara mengkritisi yang sesuai dengan kajian teori politik. Saya akan bebaskan dulu untuk kajian sekarang seperti apa, sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diatur siapa yang akan presentasi dan siapa yang nanti akan bergantian menjawab rekan-rekannya ya. Mungkin moderatornya oleh siapa atau oleh saya aja ya. Sementara oleh saya aja mungkin. Tapi ada yang siap nggak jadi moderatornya? Kalau tidak ada, sementara oleh saya aja mungkin ya. Sementara moderatornya oleh saya aja. Nah, kemudian kelompok B mengkritisi sebaliknya ya. Kelompok B justru sebaliknya mengkritisi pemerintahan Orde Baru dan menyampaikan kelebihan-kelebihan atau eh, prestasi-prestasi dari pemerintahan Joko Widodo. Jadi sebaliknya dari kelompok A. Nah, masing-masing kelompok saya berikan waktu cukup luang ya untuk menyampaikan maksimal 30 menit ya. Maksimal maksimal 30 menit untuk masing-masing kelompok menyampaikan presentasi mengenai pemerintahan di masa Orde Baru dan pemerintahan di masa Jokowi untuk kelompok B ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada tanya jawab, masih ada waktu kurang lebih 45 menit ya, 45 menit untuk tukar menukar gagasan. Nanti sistemnya kelompok B ya, kelompok B menanyakan kepada kelompok A atau keberatan-keberatan atau mengkritisi pernyataan-pernyataan atau argumen-argumen yang telah dipresentasikan oleh kelompok A. Dan sebaliknya juga nanti kelompok A juga em, mengkritisi argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok B ya, sebaliknya. Dan setelah itu nanti kondisional untuk tukar menukar eh, gagasan atau juga argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak gitu ya. Nah, kita ada waktu kurang lebih lah 2 jam untuk proses ini. Jadi disilakan nanti bisa bergantian kelompok masing-masing yang mengatur saya. Jadi nanti yang diberikan kesempatan adalah yang dapat berbicara ya, supaya tidak
repot nantinya semua orang berbicara. Jadi kita berikan kesempatan coba nanti untuk bisa berimbang untuk masing-masing kelompok gitu ya, untuk masing-masing kelompok. Demikian jelas ya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya, rekan-rekan Ya, sekalian. betul, Pak. Kita sambil jalan saja. Jelas, Pak. Ada hal-hal yang dianggap kurang jelas ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan dulu untuk kelompok A ya. Untuk kelompok A untuk menyampaikan presentasi yang dimaksud tadi. Silakan untuk kelompok A dulu. Waktunya maksimal 30 menit ya. Berarti boleh lebih cepat boleh. 20 menit misalnya udah beres silakan. Silakan saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok A dulu. Silakan kelompok A, kalau misalnya dibutuhkan juga dapat share screen ya, silakan dipersilakan. Itu sudah bisa ya, sudah bisa share screen, silakan. Siapa? Kelompok A? Ada di sini kelompok A? Dibuka dulu itunya ya, suaranya supaya keluar ya. Halo, kelompok A? Dibuka dulu mute-nya, mute-nya dibuka dulu. Kelompok A tidak ada perwakilan sama sekali. Halo, halo, atau suara saya yang tidak terdengar? Terdengar, Pak. Oh, suara saya terdengar. Ya, silakan kelompok A dulu. Mana kelompok A? Atau kelompok B dulu silakan, kelompok B dulu. Jangan lama ya, jangan lama. Ya, silakan kelompok B dulu aja. Kalau kelompok A belum siap. Halo? Kelompoknya udah dibagikan? Baik, Pak. Izin Udah, saya Pak. dari perwakilan kelompok B. Ya, silakan. Silakan Perkenalkan. Azka ya. Ya, Azka ya, betul. silakan. Ya. Baik, perkenalkan. Sebelumnya nama saya Muhammad Azil Fikar dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 069. Saya di sini mewakili kelompok B membahas tentang kelebihan pemerintahan Jokowi dibandingkan pemerintahan Soeharto ya. Perlu kita tahu masa-masa Jokowi itu kan setelah adanya proses reformasi ya, yang dimana terjadinya kebebasan hak yang sebelumnya tidak terjadi di zamannya Soeharto. Salah satu kelebihannya itu ada kebebasan demokrasi dan pers, di mana mulai di masa-masa Jokowi itu banyaknya pers-pers independen maupun swasta di luar Metro TV apa yang negeri yang mengikuti pemerintah seperti contohnya Tempo, Kompas, Narasi dan lain-lain. Lalu pembangunan infrastruktur yang bisa dibilang masif, yang dimana pada masa Jokowi ini belum pernah sesignifikan ini di masa-masa sebelumnya, yaitu pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Contohnya pembangunan Trans Papua, pelanjutan Trans Sumatera,
pembangunan tol di Kalimantan, yang mana di masa-masa sebelumnya di luar Pulau Jawa itu didiskreditkan gitu. Itu kelebihannya. Baik itu juga ada pembangunan pelabuhan, bandara, bendungan, yang mana yaitu kelebihannya Jokowi mementingkan rakyat, mementingkan infrastruktur masyarakat. Lalu ada pemerataan dan pendekatan keadaan sosial. Contoh, ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu bisa dirasakan oleh berbagai kalangan yang bisa dibilang memang layak untuk mendapatkan. Mahasiswa pun bisa dibilang mendapatkan itu. Lalu ada Kartu Indonesia Sehat, yaitu asuransi bisa dibilang sebagai asuransi dalam bidang kesehatan. Selain itu ada keterbukaan teknologi dan informasi. Ya, sejalan dengan perkembangan era digital sih pemerintahan Jokowi. Jadi eh, perkembangan teknologi itu bisa dibilang masif di era Jokowi ini dengan masuknya berbagai teknologi termasuk AI. Zaman Jokowi juga rakyat itu bebas gitu kan, mendirikan partai-partai politik, mengikuti politik, contohnya pemilu, pendirian partai, pendirian partai yang bisa dibilang memang tidak seketat zaman Soeharto. Begitu Pak, kelebihan untuk pemerintahan Jokowi. Mungkin sekian dulu dari penjelasan dari kelompok B. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Cukup Pak. Oh iya, sebelumnya ada tambahan eh, yang belum yang kelewat. Kalau di zaman Jokowi ini peran internasional Indonesia itu bisa dibilang meningkat. Eh, Dikarenakan dalam G20, dalam ASEAN dan forum internasional lainnya itu semakin diperhitungkan gitu. Dan Jokowi juga mendorong kemandirian politik luar negeri yang aktif dan bebas gitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa akan saya berikan kepada saudari Elinda. Kepada Elinda, silakan. Terima kasih kepada Azka. Di sini saya akan menambahkan sedikit terkait pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah terkait pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 2019 sampai 2020 sampai 2024 di akhir masa jabatannya, perekonomian Indonesia ini terbilang stabil. Memang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi ini menjadi sebuah prestasi karena di saat banyak negara yang terpuruk karena COVID, di Indonesia sendiri cenderung stabil. Dan selain itu, di Indonesia ini tetap stabil di atas 5% tingkat ekonominya. Dan selanjutnya, inflasi juga terkendali di sekitar 2-3% menurut berita yang diimput dari Liputan 6. Nah, selanjutnya adalah program Harapan, di mana seperti yang kita tahu pada era Jokowi ini banyak sekali program-program yang misalkan menggunakan kartu seperti kartu PKH, KIP, kartu BPJS dan sebagainya, di mana kegiatan ini menelan nilai yang cukup fantastis, yaitu sekitar 113 triliun, yang dimana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan hal ini juga dirasakan oleh 20 juta siswa SD sampai SMA yang mendapatkan dana pendidikan. Lalu sekitar 223 triliun lagi anggaran ini dikucurkan untuk program PKH tadi. Dan selanjutnya adalah mengenai tentang yang telah disebutkan Aska tadi, di mana di era Jokowi ini, Jokowi telah membangun 366.000 kilometer jalan di desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, itu mulai dari Jawa, Papua, Sumatera, dan sebagainya. Dan tidak terfokus di Jawa saja. Dan contoh terbesarnya mungkin yang sekarang adalah IKN, di mana IKN ini adalah wujud dari komitmen dari pemerintahan Jokowi yang tidak ingin Jawa sentris
dan ingin pembangunan ini bisa merata di semua wilayah di Indonesia. Mungkin sekian, jika ada tambahan dari teman-teman yang lain, disilakan. Dari kelompok B. Baik, silakan untuk kelompok B jika masih ada tambahan, karena waktunya masih cukup luang. Tadi sudah banyak disampaikan mengenai kelebihan dari pemerintahan Jokowi. Mungkin juga rekan-rekan bisa ditambahkan dengan mengkritisi pemerintahan Orde Baru ya, dibandingkan dengan pemerintahan Orde Baru. Kelebihan dari pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan Orde Baru gitu. Silakan untuk kelompok B dulu. Masih ada waktu, masih kurang lebih 15 menit ya. Silakan dibantu rekan-rekan yang lainnya. Tadi sudah menyampaikan Elinda dan juga Azka ya. Silakan yang lain belajar berbicara ya. Belajar berbicara di forum eh, Zoom ini. Padahal ini forum Zoom kan. Forum Zoom itu kan sebenarnya tidak secara langsung berhubungan ya, berhubungan bertetap muka. Jadi secara maya. Jadi rekan-rekan sudah harus terbiasa dengan presentasi-presentasi seperti ini. Silakan. Ada banyak anggota kelompoknya di kelompok B. Masa yang berbicara cuma 2 orang? Ya, Izin berbicara silakan. Pak, itu Agnia akan menambahkan sedikit. Ya, silakan. Ansar. Silakan. Mau menambah siapa yang menambahkan? Agnia Pak, Oh, Agnia. Ya, silakan Agnia. terdengar. Silakan Agnia. Mohon maaf Pak, sebentar sepertinya saudari Agnia ada kendala. Ya, silakan. Mungkin jaringannya kurang bagus ya, Agnia ya. Suaranya tidak muncul. Coba lagi Agnia, mungkin di mute-nya dibuka dulu. Eh, Ya, nah itu sudah udah ada bagus suaranya. ya. Jadi izin menambahkan Ya. terkait ini kan untuk mengkritisi pemerintahan pada masa Orba dibandingkan dengan kelebihan pada masa pemerintahan Jokowi. Nah, jadi seperti apa yang tadi sudah dijelaskan pada masa pemerintahan Jokowi itu eh, termasuk apa banyak apa pers-pers yang banyak rakyat yang bersuara gitu. Sedangkan pada masa pemerintahan Orba itu karena mungkin pada masa pemerintahan itu kayak lebih ke otoriter, di mana banyak eh, apa ya yang bersuara atau aktivis-aktivis itu dibungkam dan diculik. Nah, gitu. Dan sangat tidak mencerminkan negara yang demokratis menurut saya seperti itu. Mungkin segitu aja, Pak. Ya baik Agnia ya. Masih ada waktu ya, masih juga mungkin kalau ada yang ingin menambahkan, rekan-rekan dari kelompok B dulu mengkritisi pemerintahan Orde Baru dan menyampaikan keunggulan-keunggulan dari pemerintahan Jokowi ya. Nah, tidak apa-apa supaya nanti kita juga cara melihat sesuatu itu dalam konteks teori politik kita menjadi bijak ya, menjadi bijak. Setiap pemerintahan itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, tentunya nanti kita bisa diskusikan ya. Nah,
Nanti saya akan sampaikan cara menganalisis yang benar itu seperti apa. Tapi saya ingin melihat dulu bagaimana cara menganalisis teman-teman ketika belum belum saya berikan tool atau metode cara menganalisisnya gitu. Silakan dari kelas B masih ada yang lain? Banyak Aku anggotanya kan izin ya. Silakan belajar, belajar aja, bebas aja. Tidak usah apa terlalu formal ya, canggung ininya berbicaranya. Bebas aja, ini berpendapat aja, berpendapat spontanitas apa yang ada di dalam pikiran Anda atau lebih bagusnya lagi pernah membaca ataupun melihat di YouTube atau di berbagai media. Silakan, ini saya sedang mulai memberikan cara berdiskusi ya. Kita harus banyak berdiskusi. Harus banyak berdiskusi di kelas ataupun di ruang-ruang kelas juga. Bagaimana menghargai pendapat orang gitu. Silakan kelas B dulu. Saya mau Masih- menambahkan, Pak. Ya, silakan. Ini dengan Is ya. Saya Silakan Is. balik izin menambahkan ya, eh, kan pemerintahan Orde Baru itu memang tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia gitu, terutama dalam hal stabilitas politik dan perkembangan ekonomi pasca Orde Lama gitu. Tapi kita harus tahu bahwa di balik itu semua eh, banyak persoalan serius gitu, dari mulai pembungkaman kebebasan berpendapat gitu ya yang tadi, terus eh, sentralisasi kekuasaan, bahkan media juga dikendalikan dan militer juga di apa ya digunakan untuk menekan rakyat gitu. Nah, eh, jika kita bandingkan dengan pemerintahan Jokowi, itu sudah banyak kemajuan gitu, yang patut diapresiasi. Dari mulai Jokowi itu ya, eh, terbuka gitu terhadap kritik dan eh, membangun, mendorong perkembangan infrastruktur gitu, bahkan memperkuat ekonomi rakyat dalam program bantuan-bantuan sosial seperti itu. Nah, maka kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi itu lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang cenderung lebih elit dan represif gitu. Mungkin seperti itu. Ya, ya baik Is ya, Is Rahmawati yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya. Masih ada waktu ya, masih ada waktu 8 menit lagi atau 7 menit lagi untuk kelompok B menambahkan. Tadi sudah banyak hal, kumpulan dari berbagai pengetahuan, rekan-rekan, dari Elinda, dari eh, Azka ya, dari Iis. Mungkin masih ada yang lain? Ada Pak, izin Dari untuk Agnia juga. menambahkan. Ya, silakan. Rasni, silakan Rasni. Ya, jadi ada suatu perbandingan di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dari Soeharto. Nah, kalau di zaman Orde Baru itu, Soeharto itu lebih ke militeristik dan memusatkan kekuasaan itu di tangannya dan mengendalikan semua aspek pemerintahan tanpa melibatkan partisipasi publik. Sedangkan di masa Jokowi itu eh, dari segi kekuasaan itu memberikan banyak kekuasaan pada pemerintah daerah dan memungkinkan partisipasi masyarakat itu dapat ikut untuk mengambil keputusan. Dan lalu ada juga di eh, pem- mohon maaf, dari pelanggaran hak asasi manusia, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Agnia. Di sini juga di Orde Baru itu banyak yang melanggar hak asasi manusia dan penangkapan sewenang-wenangnya. Sedangkan di masa Jokowi itu meskipun memang ada tantangan, tapi di era Jokowi ini lebih memberikan ruang yang lebih luas dan besar bagi siapapun yang berpendapat maupun berkumpul, dan media juga lebih bebas untuk melaporkan berita dan kritik terhadap pemerintah. Jadi
anti kritik gitu kalau misalkan di zaman Jokowi gitu. Mungkin sekian. Baik ya, Rajni, terima kasih sudah memberikan analisisnya terhadap kelebihan-kelebihan di masa Jokowi dan kekurangan pemerintahan di masa Orde Baru ya. Baik, saya kira untuk kelompok B cukup ya, nanti tinggal diskusi saja. Sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok A ya. Untuk kelompok A mengkritisi pemerintahan Jokowi dan menyampaikan kelebihan-kelebihan dari masa pemerintahan Orde Baru ya. Nah, silakan untuk kelompok A mau berawal dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Permata, Perkenalkan, Rodiah Permata. saya Rodia Permatagani akan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan masa Jokowi. Yang pertama itu adanya lemahnya oposisi. Seperti yang kita ketahui pada periode kedua masa pemerintahan Jokowi, em, Partai Gerindra yaitu partai oposisi bergabung dengan eh, koalisi yang dimana itu dapat melemahkan fungsi check and balance di negara kita yaitu negara demokrasi. Kemudian di sektor ekonomi selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu stagnan di 5%, jauh di bawah target yang dijanjikannya itu 7%. Meskipun PDB per kapita itu naik, tapi hal itu hanya dirasakan oleh kalangan elit saja. Kemudian ketimpangan sangat dirasakan antara si kaya dan si miskin. Sekitar 32,28% populasi masih merasakan berada di garis kemiskinan. Selain itu, utang negara juga meningkat pesat dari 3.000 triliun di tahun 2015 sampai ke 8.000 triliun di pertengahan tahun 2024. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aini. Ya, silakan. Baik, Ya, silakan lanjut apakah saja. sudah terdengar suaranya, Pak? Sudah jelas. Ya, jelas. Baik, perkenalkan nama saya Aini. Izin menambahkan dari pernyataan dia sebelumnya. Eh, bahwa tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok B, di mana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor khususnya pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetapi nilai pembangunan infrastruktur di Indonesia berdasarkan Logistik Performance Index atau LPI pada tahun 2023 mengalami penurunan, di mana dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke 63, turun 17 peringkat dari peringkat ke 45. Nah, kemudian padahal untuk efisiensi logistik, pemerintah telah membangun ribuan kilometer jalan tol. Nah, kemudian membangun dan merehabilitasi jalan arteri, pelabuhan, dan bendungan. Nah, pertanyaannya, apakah semua infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan Jokowi sudah berhasil meningkatkan perekonomian daerah setempat, termasuk kesempatan warga untuk bekerja atau berusaha dengan menggunakan fasilitas infrastruktur yang dibangun tersebut, apakah eh, meningkat? Apakah infrastruktur yang dibangun kondisinya baik dan dapat beroperasi optimal? Kemudian, apakah infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi logistik sebelumnya yang mengalami penurunan pada tahun 2023 tersebut? Mungkin dicukupkan sekian, Pak. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, lanjut saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin menambahkan, saya di sini ingin mengkritik soal Jokowi terbuka terhadap kritik. Menurut saya itu nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah juga gitu. Karena yang saya baca kan infrastruktur yang Jokowi bangun selama 2 periode itu gede-gedean. Justru itu banyak tanah gitu yang diperlukan Jokowi, apalagi untuk membangun tol. Dan dalam mengambil tindakan Jokowi itu
pemerintahan Jokowi mengambil tanah masyarakat adat yang saya baca. Di sini saya membaca periode Jokowi 2019 hingga 2024 Maret itu ada serangan gitu terhadap masyarakat adat, sedikitnya ada 84 korban gitu. Masyarakat adat yang telah mengkritik agar tanah yang mereka miliki itu, tanah adat itu yang secara undang-undang itu ada, tetapi Jokowi belum merespon bahkan sampai masa pemerintahannya itu telah selesai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada rekan saya. Ya, silakan, lanjut saja. Silakan, rekan dari kelompok A. Waktunya masih cukup luang ya. Waktunya masih cukup luang, masih lama. Jadi rekan-rekan untuk kelompok A, silakan untuk lebih mengeksplorasi hasil bacaannya atau hasil diskusinya disampaikan kepada kami, ya, kepada kami yang hadir di sini. Seperti apa kelebihan-kelebihan dari rezim Orde Baru dan menurut menurut rekan-rekan apa kelemahan-kelemahan yang prinsipil dari pemerintahan Jokowi ya. Sebaliknya dari kelompok B tadi. Silakan. Beginilah cara kami menganalisis ya. Dan ini sebagai awalan, nanti ke depan rekan-rekan akan sering menemukan diskusi-diskusi yang seperti ini bahkan lebih ekstrim lagi ya. Ini permulaan saja. Kita mulai mulai eh, apa melakukan diskusi-diskusi yang seperti ini dan bagaimana mengcounter berbagai ide yang tidak sependapat dengan kita. Tidak apa-apa ya. Memang harus seperti itu, mana yang sependapat mana yang tidak gitu ya, itu harus harus kita berlapang dada juga ketika ada rekan kita yang berbeda pendapat dengan kita. Kita harus bisa menerima perbedaan itu walaupun kita punya pendapat sendiri. Silakan kelompok kelompok A ya, masih kelompok A, masih kelompok A. Waktunya masih 18 menit lagi atau 20 menit, 18 menit lagi, silakan. Kan banyak, sekitar berapa orang ya? Sekitar lebih dari 10 orang kan? Ayo, yang lain? Cukup bertiga kah? Dibaca tidak Izin, apa-apa ya. Bagi rekan-rekan yang ingin berpendapat sambil dibaca pun ya kan nggak apa-apa. Yang penting menyuarakan ininya, pendapatnya. Sambil dibaca juga boleh, silakanlah untuk awalan. Pak, izin saya ingin menjelaskan mengenai kelebihan Orde Baru. Ya, silakan. Aksara Rahman, silakan. Aksara. Panggilnya siapa? Aksara. Iya, Aksara, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi melansir Jurnal Universitas Islam Sultan Agung atau Unisila, demi swasembada pangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihannya tuh di sektor pertaniannya ya. Nah, jadi di Orde Baru itu ada yang disebut sebagai swasembada pangan. Nah, yang memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian sebagai kerja kabinet. Program itu dijuluki pembangunan 5 tahun atau pelita dan berjalan 2 periode antara 1969 hingga 1979. Nah, saat itu kebijakan pembangunan lebih banyak dikonsentrasikan untuk memperkuat basis sektor pertanian. Nah, Soeharto memiliki ambisi yang kuat untuk memperkuat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaannya. Nah, salah satunya itu revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini atau yang disebut sebagai Green Revolution adalah revolusi besar-besaran dalam pertanian yang memperkenalkan pupuk dan pestisida kimia di Indonesia. Nah,
program ini bernama Panca Usaha Tani yang dilakukan sejak 1979. Nah, revolusi hijau ini membuat Indonesia menjadi negara yang cukup makmur, karena membuat bahan pokok, terutama beras, tercukupi hingga nilainya sangat terjangkau dan Indonesia sanggup menjadi negara pengekspor beras. Nah, revolusi hijau juga merupakan nilai positif Indonesia dari sisi teknologi. Kalau di zaman sekarang kita bisa melihat petani menggunakan traktor untuk membajak sawah, menggunakan bibit unggul, pestisida, dan pupuk kimia. Semua itu adalah peninggalan dari zaman Orde Baru. Di era inilah teknologi seperti itu mulai diperkenalkan ke negara-negara barat melalui pemerintah yang meneruskannya kepada para petani sehingga mereka menjadi lebih mampu gitu untuk mengurusi lahan-lahan pertaniannya. Nah, Indonesia juga berhasil meningkatkan produksi pertanian hingga 49% dan merefleksikan betapa efisiensinya program ini bagi pertanian Indonesia. Cukup, Pak. Baik, secara Rahman ya, Ya. tadi sudah memberikan pendapatnya, analisisnya terhadap kelebihan dari Orde Baru ya, kelebihan-kelebihan dari Orde Baru. Nah, mungkin juga rekan-rekan bisa menambahkan kelemahan dari Jokowi ya. Kelemahan dari Jokowi dilihat dari berperspektif misalnya pemerintahan Orde Baru gitu. Silakan mungkin bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan, tadi sudah banyak hal, sudah banyak tuh ilmu pengetahuan. Setidaknya kalau kita pernah membaca, mungkin mengingatkan kembali rekan-rekan, pastinya sudah baca buku ya, ada revolusi hijau segala macam tadi sudah dibahas. Swasembada pangan, zaman Orde Baru tuh pernah swasembada pangan. Jadi supaya kita ini menilai satu pemerintahan itu tidak sekedar hitam putih ya, tetapi eh, ada kelebihan-kelebihan yang pernah dicapai di masa Orde Baru dan tentunya juga kelemahan-kelemahan tidak bisa kita lupakan tentunya dalam konteks perkembangan demokrasi khususnya di Indonesia. Nah, silakan teman-teman menggunakan parameter apapun eh, baik yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menggunakan teori-teori itu atau menggunakan parameter terserah teman-teman lah gitu. Nanti minggu depan akan saya jelaskan. Nanti justru saya akan berangkat dari persoalan diskusi ini. Ya, nanti saya akan berikan cara menganalisisnya bagaimana, termasuk cara menganalisis yang dilakukan oleh para ilmuwan politik di dalam melihat satu pemerintahan. Ya, ada caranya, termasuk yang telah dilakukan oleh para ilmuwan politik dalam buku-bukunya yang sangat populer ya, banyak buku-bukunya. Termasuk Anda juga harus tahu buku-buku itu nanti, harus tahu buku-buku itu, harus menjadi sahabat dalam studi politik. Tentunya ke depan kajian-kajian dalam studi politik itu akan banyak dilakukan. Bahkan ada mata kuliah yang full diskusi dari awal kita pertemuan pertama udah langsung diskusi, ya, udah ngegas. Ada yang seperti itu nanti. Ya. Nah, jadi seperti itu. Silakan kelompok A masih ada waktu nih. Masih ada waktu 12 menit lagi, 11 menit lagi ya. Silakan Izin sayang menambah, tuh. Ya, Alma, silakan Alma, silakan. Bebas lah mau yang penting jangan sampai melebihi 20 menit. iya. Nah, saya Alma di sini yaitu program keluarga berencana atau yang biasa kita sebut masa Orde Baru ini berhasil dalam baik Pak. Nah, program KB di masa Orde Baru ini berhasil dalam menekankan angka kelahiran. Dampaknya, jumlah anggota keluarga jadi lebih terkendali dan itu sangat membantu dalam pengelolaan ekonomi. Baik, sepertinya jaringan
Alma kurang bagus ya, sehingga terlempar ya. Nah, silakan mungkin teman-temannya yang lain. Izin menambahkan, Ya, silakan. Aulia, Solehah. baik saya izin menambahkan sedikit argumen saya mengenai UU ITE di era pemerintahan Jokowi. Silakan. Jadi UU ITE di era pemerintahan Jokowi ini sering dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik pemerintahan. Ada pasal-pasalnya yang mempunyai makna ganda gitu atau multitafsir seperti pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik. Nah, mengapa pasal ini disebut pasal multitafsir? Karena ada ketentuan dari pasal ini yang merujuk pada delik aduan. Namun, tidak adanya batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan beberapa ancaman masalah dalam implikasi pasal tersebut, seperti kurang terjaminnya kepastian hukum dan juga berpotensi terjadinya kriminalisasi terlalu banyak kepada orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum. Nah, meskipun Undang-Undang ITE ini telah direvisi pada tahun 2016 dan 2024, revisi tersebut dinilai belum cukup untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan. Pasal-pasal bermasalah tetap dipertahankan sehingga ruang demokrasi semakin menyempit. Jadi, mempertimbangkan hal tadi, kami berpendapat bahwa Undang-Undang ITE di era pemerintahan Jokowi tidak hanya melemahkan kebebasan berekspresi, tetapi juga mengancam nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijaga. Terima kasih, Pak. Izin Baik, menambahkan, Pak. terima kasih. Ya, silakan. Yohana, Eh, Sitongpo. ya, Ya. saya mengambil ini materi dari mengkritik di era Jokowi ya, Pak. Eh, Masalah HAM dan toleransi di era Jokowi. Mungkin pelanggaran HAM berat di era Jokowi itu seperti kasus besar seperti tragedi 1965, Trisakti, Semanggi dan penculikan aktivis belum diselesaikan secara yudisial. Pemerintah sudah cuman meminta maaf secara simbolik seperti di awal 2023 Jokowi hanya meminta maaf kepada masyarakat di mana ya? Menyatakan penyesalan mendalam atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia berkata, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya menyesal terjadinya peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Tetapi apakah pelanggaran HAM itu hanya bisa diselesaikan oleh minta maaf saja? Mengapa tidak ada keadilan untuk eh, keluarga korban? Eh, Habis itu eh, di Papua juga Papua kritik ditangkap protes dibilang separatis. Papua itu kan bagian dari negara Indonesia juga, tapi kenapa selalu diperlakukan seperti musuh negara? Pendekatan keamanan dan militeristik masih dominan di Papua. Banyak aktivis damai seperti Victor Yeimo dan kawan-kawan dipenjara karena menyuarakan hak mereka dan demonstrasi di Papua sering dibubarkan, bahkan akses jurnalis di sana dibatasi. Masalah HAM di Papua seperti pembunuhan, pengungsian, dan intimidasi belum jadi perhatian utama negara. Eh, Habis itu, sudah Pak, segitu dulu. Ditambahkan oleh teman. Baik, Yohana. Masih ada temannya? Izin menambahkan, Pak. Baik, silakan. Sandra Puspita Dewi, silakan. Sandra. Izin menambahkan terkait kritik pemerintahan masa jabatan Jokowi ya, Pak. Nah, di sini saya akan bahas tentang kegagalan meritokrasi dalam politik Indonesia. Nah, berdasarkan riset British Council 2022 menggambarkan bahwa anak muda saat ini itu justru menginginkan politik yang bersih gitu. Karena mereka itu sedikit frustasi atau risih gitu melihat kondisi politik yang mempraktikkan
seperti KKN, lalu akses dekat dengan penguasa dan pemimpin politik yang dipergunakan untuk mengamankan kekuasaan. Nah, contohnya kemarin itu Jokowi melakukan intervensi terhadap konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden demi mendukung langkah politik putra sulungnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dengan tangan Jokowi adalah contoh yang kurang baik itu Pak dalam pendidikan politik Republik ini. Hal ini pun dapat mencerminkan bahwa dalam dinamika politik itu ia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan nafsu dalam berkuasanya seperti itu. Cukup, Pak. Baik, Sandra. Mungkin masih ada satu lagi? Kira-kira ada satu lagi? Masih ada waktunya? Dipersilakan. Bapak, saya mau menyampaikan beberapa kelebihan Orde Baru. Baik, silakan. Ruby. Era Silakan. Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto itu membawa sejumlah keuntungan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan nasional. Salah satu capaiannya yaitu terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang relatif terjaga setelah sempat mengalami gejolak pada masa Orde Lama. Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk memfokuskan diri pada agenda pembangunan nasional. Di bidang ekonomi, Orde Baru mencatat pertumbuhan yang tinggi dan stabil selama beberapa dekade, tercermin dari peningkatan PDB per kapita dan keberhasilan pencapaian swasembada pangan yang tadi dijelaskan oleh Asara. Lalu ada juga yang melalui program Prepelita, pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan yang menghasilkan modernisasi modernisasi infrastruktur yang pesat di berbagai sektor. Selain itu juga program Keluarga Berencana berhasil menekankan angka kelahiran dan upaya pemberantasan buta huruf serta peningkatan standar kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan kemajuan. Di panggung internasional, Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB dan memainkan peran krusial dalam pembentukan ASEAN yang menunjukkan pemulihan dan peningkatan hubungan dengan negara-negara tetangga. Keberhasilan menarik investasi asing juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, mungkin Orde Baru berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun mempunyai catatan penting terkait aspek politik dan hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, Ruby, ya ini pendapat terakhir, penyampaian terakhir dari kelompok A ya. Nah, kita sudah banyak mendengarkan baik kelebihan dan kelemahan yang ada atau melekat dalam pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Jokowi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi. Oh, ini Hamam. Ya, silakan Hamam. Mau menambahkan? Yaisul Islam. Resen. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya dari kelompok B ini untuk tadi kepencet Pak. Oh, belum. Tidak mau Ya, ini. Belum ya? Belum berpendapat ya? ya Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ke sesi kedua, yaitu saya akan berikan kesempatan kepada kelompok P dulu ya. Pada kelompok P dulu, karena tadi kelompok P dulu pertama, untuk mengajukan keberatan atas argumen-argumen ataupun pendapat yang tadi disampaikan oleh kelompok A. Ya. Jadi kelompok B, saya persilakan untuk mengajukan keberatan. Ya, mungkin diwakili oleh dua orang saja. Dan nanti harus dijawab oleh kelompok A. Dan nanti juga sebaliknya gitu ya. Sebaliknya kelompok A juga akan mengajukan keberatan terhadap argumen-argumen ataupun penyampaian dari kelompok B. Dan kelompok B nanti harus menjawab. Nah, seperti itu ya. Silakan kita mulai dari kelompok B dulu. Tadi dari penyampaian kelompok A, kira-kira apa yang ingin didebat gitu ya? Atau kira-kira apa yang tidak sependapat? Dari baik itu yang mengungkapkan tentang kelebihan dan kelemahan,
ya, atau yang mungkin beda temuan data dari teman-teman ya, seperti itu. Silakan di kelompok B, diwakili 2 orang saja lah. Terhadap presentasi-presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok A. Baik, terima kasih Ya, Pak atas waktunya. silakan Azka dulu. Ya. Mewakili kelompok B. Sebelumnya saya ingin menanggapi tentang masalah pengambilan hutang ya yang bisa bilang membengkak di eranya Jokowi. Ya. Sebenarnya kalau di perbandingan hutang tuh itu kan hutang tuh buat infrastruktur juga ya, kembali lagi untuk membangun ekonomi nasional. Dengan buktinya, di sini ada buktinya yaitu kenaikan PDB zaman Jokowi yaitu 13.000, mencapai lebih dari 13.000 triliun. Yang mana PDB-nya zaman Soeharto itu hanya 955 triliun. Dengan rasio hutang di zaman Soeharto nih, itu melebihi 50% dari PDB yang ada. Sementara zaman Jokowi itu hanya 29% dari PDB yang ada. Jadi bila Anda bilang kalau oh hutang Jokowi ini membengkak nih, oh enggak. Buktinya ekonomi PDB kita naik secara signifikan. Betul. Lalu yang kedua, saya mungkin cuma menanggapi dua hal saja ya. Untuk selanjutnya mungkin oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh saudari Tasya. Anda menyampaikan kalau rezim Jokowi itu, mohon maaf, pemerintahan Jokowi itu gagal dalam mengadili pelanggaran HAM, betul? Itu sama saja Anda mengakui dong kalau Orde Baru itu melakukan pelanggaran HAM. Nah, jadi sebenarnya menurut saya mengapa pemerintahan Jokowi itu bisa dibilang gagal dalam menangani atau menindaklanjuti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh era Soeharto dengan kroni-kroninya, itu dikarenakan eh, masih ada masih ada yang bisa dibilang ya bawahannya Soeharto yang menduduki kursi strategis di pemerintahan atau yang masih memiliki wewenang di pemerintahan. Bisa dibilang kayak parlemen bayangan gitulah. Makanya kenapa era Jokowi itu belum bisa mengadili dikarenakan memang jarak generasi antara era Soeharto dan era Jokowi itu bisa dibilang berdekatan. Makanya mungkin ada generasi yang dulunya di zaman Soeharto menduduki kekuasaan itu masih hidup sampai sekarang dan tidak ingin aibnya itu terbongkar. Makanya mungkin melakukan indikasi penekanan terhadap era pemerintahan Jokowi. Kenapa bisa gitu? Dikarenakan di era di eranya Soeharto sendiri sering terjadinya represivitas terhadap sipil. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, Azka ya. Mungkin ada tambahan dari temannya satu lagi. Keberatan terhadap pernyataan-pernyataan ataupun presentasi dari kelompok A. Ingin menambahkan Pak sedikit. Ya, silakan Elinda. Mute-nya dibuka dulu ya, Elinda. Mute-nya. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Mungkin di sini yang pertama adalah tentang lemahnya oposisi Jokowi, di mana yang disampaikan oleh kelompok A tadi. Oposisi di era Jokowi cenderung lemah. Menurut saya ini adalah hal yang salah dan aneh. Kenapa? Karena justru di era Soeharto ini jelas-jelas lebih otoriter. Dan di era Jokowi cenderung lebih merangkul semua partai dan lebih banyak partai yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi yang cenderung 5%. Itu kenapa cenderung stagnan? Karena pada tahun 2019 sampai 2023 itu kita seperti yang kita tahu, kita ini diserang wabah COVID-19, dan di mana justru banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, seperti negara-negara besar di Cina sendiri itu. Nah, justru Indonesia ini cenderung hebat gitu, bisa mempertahankan
ekonominya di 5%, tidak turun secara drastis. Lalu yang selanjutnya adalah tentang UU ITE yang disampaikan oleh Aul tadi, di mana seperti yang kita tahu lagi, kalau Undang-Undang ITE ini di era Jokowi udah cenderung lebih banyak gitu daripada era Soeharto, di mana di era sekarang nih banyak banget meme yang kita tuh bisa ngejek presiden sebebasnya. Nah, di UU ITE ini sedikit dibatasi agar masyarakatnya ini tetap menghormati yang menjadi pimpinan mereka gitu. Jangan sampai ketika kita nih dikasih kebebasan, kita ini malah lebih seenaknya gitu. Jadi tetap ada UU ITE yang membatasi kebebasan bermedia sosial. Karena jika tidak dibatasi, maka ya bahaya juga gitu. Hal ini berbanding terbalik dengan di zaman Orba, yang dimana di zaman Orba, seperti yang kita tahu, bersuara sedikit saja, keesokan atau seminggu kemudian, kemungkinan kita hidup ini cenderung kecil ya, atau bisa tiba-tiba menghilang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, sudah mungkin pas seperti itu. Baik, Elinda, terima kasih. Dan juga Azka tadi mewakili kelompok B ya, yang memberikan tanggapan keberatan. Dan kita akan dengarkan selanjutnya ya penjelasan dari kelompok A ya terkait apa yang dipertanyakan atau tadi disampaikan oleh Azka dan Elinda ya. Silakan kelompok A. Siapa saja yang mewakili ya? Silakan supaya jelas, clear persoalannya ya. Siapa yang akan jawab? Kelompok A. Pak, izin menjawab. Ya, baik. Silakan Ripa. Saya ingin merespon tadi pertanyaan teman saya, Muhammad Aska Zulfikar, tadi yang menanyakan tentang, yang menyinggung gitu tentang infrastruktur yang teman saya ini bilang kalau GDP ekonomi Indonesia itu meningkat gitu. Tapi pada faktanya gitu, dari saya data yang saya baca, ini data tahun 2017. Ini baru tahun 2017. Infrastruktur anggaran pemerintah pada tahun 2017 aja itu udah sampai 4.700 triliun. Pemerintah menanggung 35%, swasta 42%, BUMN 23%. Dan APBN tahun 2017 itu defisit 22,9% dari PDB gitu. Dari data yang saya baca itu aja tuh udah mencengangkan gitu. Itu baru tahun 2017. Jokowi merintah selama 2 periode. Dari 2014 kita teman-teman bisa baca lah data per tahunnya gitu. Mungkin saya ingin merespon pertanyaan tadi teman saya Aska. Ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Cukup, Ripa. Cukup, Pak. Oke. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain kelompok A yang ingin merespon pertanyaan ataupun tanggapan ya dari Azka tadi dan juga Linda dari kelompok B. Silakan, masih ada kesempatan untuk ya, silakan terutama yang merespon dari Elinda ya. Elinda belum terespon tadi. Kalau yang Azka tadi sudah terespon ya. Baik, silakan. Izin merespon dari Baik, Rodia, pernyataan dari silakan. Elinda mengenai UU ITE tadi, tapi mungkin saya lebih ke menambahkan fakta bahwa kalau dibandingkan, kalau dari data yang saya baca di website Tempo ini, bahwa lembaga bantuan hukum pers mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan itu malah paling banyak terjadi pada tahun di era Jokowi, yaitu mencapai 117 kasus. Ini di tahun 2021. Mungkin saya menambahkan itu saja, Pak. Mungkin kalau ada respon dari kelompok bisa dijelaskan. Baik ya. Terima kasih Rodia ya. Mungkin ada tanggapan balik dulu dari Azka
terkait apa yang disampaikan atau respon dari rekan-rekan kelompok A atau dari Elinda belum terjatuh ya Elinda ya? Belum direspon ya? Iya Pak, sebentar. Baik, silakan direspon dulu. Elinka atau Elinda atau Azka. Azka gimana Azka? Dari tanggapan Dipa tadi. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifa ya Ya. atas tanggapannya. Izin sebelumnya, data yang Anda bawa itu kan 2017 ya, ya kan? Bila kita membahas ekonomi, itu kita membahas perbandingan naik ya kan, perbandingan naik tahun. Berarti yang kita akan yang saya bawa itu antara 2017 sampai 2023. Mungkin memang di 2017 tuh tidak tidak terlalu signifikan naiknya. Namun seiring berjalannya waktu, bisa dibilang kita itu naik. Seperti yang Saudari Elinda sampaikan, kita bertahan di 5%, kan? Ekonomi kita. Kenapa bisa dibilang naik? Dikarenakan pada antara 2018 sampai 2023 itu terjadi resesi ekonomi global yang dikabarkan oleh COVID-19 yang seperti kita tahu, ya kan? Nah, makanya kenapa bisa disebut naik? Dikarenakan kita bisa bertahan sementara di negara-negara lain mengalami penurunan. Makanya bisa dibilang eh, PDB kita lebih bagus, lebih baik, dan lebih naik daripada PDB yang ada di era Soeharto. Itu apakah memuaskan, Saudara Rifa? Baik, Dipa, silakan Dipa ada eh, tanggapan balik dari apa yang disampaikan Azka barusan. Atau mungkin ada tambahan lain dari Elinda? Oh, Dipa, Mungkin dari Dipa dulu, silakan Dipa. maaf Pak, mungkin dari yang lain dulu aja Pak. Oke, ya silakan. Mungkin dari tadi siapa yang mau bicara? Elinda. Elinda gimana? Ya, izin Pak, untuk tadi kan dari kelompok A membahas tentang jumlah kekerasan kepada pers di era Jokowi. Nah, tapi ketika saya mencoba mencari gitu data-data kekerasan pers di era Soeharto itu tidak ada karena cenderung senyap dan seperti yang kita tahu kacaunya tragedi 98 kita bisa memprediksi sendiri. Kalau dibandingkan antara era Soeharto dan era Jokowi memang saya yakin lebih banyak di era Soeharto karena kenapa? Karena menimbulkan kekacauan yang sangat besar gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin Boleh ada menambahkan, respon Pak? dari teman-teman kelompok A dulu. Apakah saya boleh menambahkan, Pak? Oh ya, silakan. Silakan Azka. Saya ingin menambahkan argumen Elinda terhadap pertanyaan Saudari Rodiah yang mengapa terjadi kekerasan banyak, bisa dibilang banyak, ada banyak berita yang muncul tentang kekerasan pers. Itu dikarenakan ya eh, kebebasan berpendapat yang ada di era Jokowi. Sementara kalau kalau yang Saudari Elinda bilang kan tidak ditemukan ya kekerasan pers. Tapi kita bisa lihat di statistika. Saya ambil satu deh. Di antara tahun 1982 sampai 1985 terjadi peristiwa penembakan misterius atau Petrus. Menurut Amnesty International dan Komnas HAM sendiri, korban tewas itu antara 2.000 hingga 10.000 orang. Ya, dari situ kan kita bisa mengambil kesimpulan seberapa keras gitu era Soeharto dibandingkan era Jokowi. Apakah ada di zaman Jokowi ini kematian hingga 10.000 orang? Sekian dari saya, terima kasih. Azka ya. Ada tanggapan dari rekan-rekan kelompok Rodiah atau Ripa dan kawan-kawan atau yang lainnya ya atau yang lainnya. Izin Silakan Ripa. merespon tadi Ya. Aska. Ya, silakan. Izin menambahkan Aska, tadi mungkin data-datanya emang ya bisa dibilang gitu di zaman Jokowi itu
ekonomi bertumbuh pesat gitu. Tapi fakta yang di lapangannya gitu, gimana ya? Ketimpangan antara si miskin dan si kaya ini makin memperlebar gitu. BPS mencatat gitu, ketimpangan atau Gini rasio pada Maret 2024 itu sebesar 0,379 gitu. Ini aja udah gimana ya? Udah besar gitu ketimpangannya. Apalagi masa transisi dari COVID ke new normal itu ekonomi sedang sulit-sulitnya. Jadi saya ingin bertanya gitu, gimana pendapat Aska tentang rasio yang ketimpangan pada zaman Jokowi ini setelah new normal itu gimana pendapatnya? Terima kasih. Baik, silakan direspon lagi dari kelompok B. Mungkin Azka, silakan. untuk itu akan saya akan mencari dulu ya risetnya. Apakah boleh? Gimana Azka? Saya akan menanggapi nanti Pak, soalnya belum menemukan. Oke, oke, oke ya rekan-rekan. Mungkin yang lain masih ada terkait dialog ini yang diawali dari keberatan tadi kelompok B ya terhadap kelompok A ya. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu sekarang ke keberatan kelompok A terhadap presentasi ataupun pernyataan-pernyataan dari kelompok B ya. Nah, paham ya? Jadi keberatan-keberatan dari kelompok A terhadap presentasi ataupun data yang disampaikan dari kelompok B. Silakan kelompok A, siapa yang mewakili? Oleh 2 orang saja. Mungkin yang lain yang belum berbicara ya silakan untuk apa belajar ya, untuk belajar. Baik Pak, tadi kan kelompok B itu kalau nggak salah dari Rajni sama Elinda itu mengagungkan mengenai masa pemerintahan Jokowi itu lebih bersifat demokrasi daripada pemerintahan masa Soeharto yang katanya lebih otoriter. Tapi pada nyatanya tuh sekarang yang terjadi tuh malah pelemahan institusi nggak sih? Karena di pemerintahan Jokowi yang kemarin tuh eh, menantunya yang mulai menjabat jadi wali kota Medan, terus adik iparnya yang jadi ketum MK, anak bungsunya yang jadi ketum PSI, terus yang kemarin kontroversi banget di kalangan mahasiswa sama akademisi itu pas di akhir pemerintahan Jokowi ya, itu mengenai keputusan MK. Kok bisa sih tiba-tiba MK memberikan keputusan secara tiba-tiba mengganti batasan usia minimum bagi calon presiden dan wapresnya. Nah, tanggapan kalian kelompok B itu gimana mengenai hal tersebut? Itu tuh bukannya upaya untuk dinasti politik nggak sih? Supaya mempertahankan kekuasaan Jokowi. Supaya anaknya tuh bisa masih menjabat dan mungkin dijadikan boneka politiknya. Baik, Sapna, ya luar biasa. Ada satu lagi wakil dari kelompok A yang menyatakan keberatan ataupun ketidaksetujuan terhadap argumen-argumen dari kelompok B tadi ya. Tadi dari Sapna sudah satu tadi. Satu lagi, silakan. Dari kelompok A, mungkin masih ada keberatan selain tadi yang disampaikan oleh Sapna terhadap pernyataan-pernyataan dari kelompok B. Baik, kalau belum ada, silakan kelompok B untuk menanggapi apa yang disampaikan Sapna. Menjawab. Izin menjawab, Pak. Silakan Alinda. Terkait tentang politik dinasti mungkin ya. Di mana seperti yang kita ketahui, eh, jika dibandingkan antara Jokowi sama Soeharto, mungkin sama saja karena bukan hanya Jokowi yang apa ya menetapkan jabatan kepada keluarganya. Contoh Soeharto sendiri sama saja. Yang pertama adalah eh, anak dari maaf Pak, sebentar.
banyak juga anggota keluarga Soeharto yang terjun ke politik hingga sampai saat ini. Seperti cucu Soeharto, Sigit Harjo Harjo Judanto, dia juga pengurus aktif Partai Golkar. Selanjutnya adalah Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, di mana beliau juga sebagai ketua umum Partai Berkarya yang sebelumnya pecah kongsi. Mungkin jika dibandingkan antara Jokowi sama Soeharto tentang dinasti politik, mungkin bisa diakui kalau Jokowi ini lebih lebih dinasti politik, tetapi tidak bisa dipungkiri di era Soeharto juga hal ini kerap terjadi dan ada terjadi seperti itu mungkin. Oke, baik Alinda, cukup. Yang lainnya? Izin menambahkan, Pak. Oh iya, silakan, Rasni. Dijawab ya. Terkait argumen yang disampaikan Elinda tadi tentang tidak ada bedanya, betul, dengan pemerintahan waktu Jokowi ya, karena di Orde Baru juga Soeharto itu keluarganya turut ikut dalam politik. Nah, salah satunya contohnya saya akan mengambil satu contoh yaitu anaknya yaitu Siti Hardianti Rukmana atau biasa kita kenal dengan Mbak Tutut. Itu dari awal karir politiknya itu kan Partai Golkar itu didirikan oleh Soeharto dan beliau juga langsung bergabung di Partai Golkar dan lalu mempunyai jabatan juga di DPR sebagai mohon maaf, jadi Mbak Tutut itu mewakili Partai Golkar di DPR dan juga adapun banyak keterlibatan politik lainnya, kampanye dan mendukung kebijakan-kebijakan lainnya, dan adapun kontroversi dan kritiknya yaitu karir politik Tutut ini seringkali dikritik karena dianggap sebagai contoh dari nepotisme, di mana posisinya itu lebih banyak ditentukan oleh hubungan keluarga dengan Soeharto daripada kemampuan politiknya. Seperti itu. Baik, Rasni, masih ada? Atau mungkin tanggapan lain kalau terkait dengan keberatan-keberatan dari kelompok A terhadap pernyataan-pernyataan kelompok B? Tadi baru satu ya, baru satu. Mungkin Baik, Pak. masih ada. Tadi kan katanya Tutut Soeharto tuh Ya, silakan Sapna. pada masa Orde Baru tuh ikut menjabat. Tapi kan di masa pemerintahan itu tuh keluarga Soeharto emang punya pengaruh besar. Tapi nggak secara terbuka duduk di jabatan politik eksekutif dong. Yang nggak kayak masa Jokowi yang terang-terangan gitu, paman yang mengubah peraturan, mengubah putusan yang supaya ngebuat si keponakannya tuh bisa naik jabatan walaupun batasan minimumnya tuh belum mencapai. Apakah ini tuh tandanya tuh boleh dong seorang paman mencarikan pekerjaan untuk keponakannya? Baik, Sapna ya. Silakan dijawab. Oh, baik, Pak. Izin menjawab, Ya, izin Alinda, menambahkan ya. kembali. Mungkin saya ambil contoh lain deh. Tentang dinasti politik ini menjadi sebuah budaya mungkin di Indonesia ya. Kayak yang mementingkan orang terdekat dulu baru orang lain. Contoh lain adalah di era Soeharto sendiri deh. Anak dari Soeharto, Megawati Soekarno Putri sampai sekarang menjadi ketua umum partai terbesar, salah satu ketua partai umum terbesar di Indonesia. Lalu cucunya Puan Maharani juga sebagai ketua DPR RI selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, contoh selanjutnya adalah putra dari Bapak B.J. Habibie, di mana pada tahun kemarin saja masih mencalonkan sebagai gubernur di daerah Jawa Barat. Ini artinya memang tingkatan dari dinastinya itu berbeda-beda. Mungkin menurut Syapna benar di era Jokowi ini dinastinya lebih kuat. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau dinasti politik ini adalah suatu hal yang memang menyebalkan, tetapi tetap emang pada itu faktanya gitu. Emang terjadi dan banyak terjadi di Indonesia. Jadi ya seperti itu. Sekian, terima kasih. Jadi menurut kelompok kalian lebih baik Orde Baru dong yang bersifat walaupun otoriter tapi tetap terstruktur
daripada era Jokowi yang katanya demokrasi, tapi ada susupan dinastinya. Tapi beda antara otoriter sama dinasti gitu. Kalau otoriter ini lebih apa ya mengekang masyarakat. Kalau dinasti politik ini juga apa ya di era Jokowi ini tetap diadakan pemilu kan. Pemilunya juga tidak dijaga ketat oleh misalkan aparat bersenjata. Itu tidak kan. Itu tergantung dari pilihan masyarakat. 58% itu adalah masyarakat Indonesia, bukan hasil dari eh, Presiden Jokowi apa ya mengeluarkan fatwa kalau harus memilih Gibran. Tidak, tetap Gibran dan Prabowo juga tetap mengikuti alur demokrasi yang sesuai. Jadi menurut saya sah-sah saja. Seperti itu. Iya, Baik. Ya, silakan Sapna. tapi kan kalau misalnya MK tidak mengubah putusan, Gibran nggak bakal nyalon dong. Ya, benar, saya setuju. Tetapi pada faktanya 58% itu adalah masyarakat. Dan ya kalau masyarakat setuju, kenapa tidak? Karena kan ini negara demokrasi, di mana masyarakat ini adalah sebagai pemegang hak tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dan seperti itu. Iya, tetapi intinya berarti Ya, silakan Sapna. kan? Silakan. Intinya berarti Jokowi secara tidak langsung membukakan jalan buat anaknya untuk menjabat. Apakah seperti itu? Kalau misalkan secara konkret hal itu tidak diakui pasti oleh Jokowi, tetapi mungkin secara praduga seperti yang ada duga mungkin iya, tapi secara konkret tidak. Jokowi tidak pernah mengakui hal itu. Dan Jokowi ini berbeda dengan MK. Jokowi ini eksekutif, MK ini adalah yudikatif. Dimana kalau misalkan kita menghubungkan antara Jokowi sama paman-paman itu ya, walaupun mereka ada hubungan keluarga, tapi kita tidak bisa memastikan hal itu gitu. Karena emang mereka berbeda di apa ya di versinya berbeda. Jokowi di eksekutif dan ini di yudikatif. Kalau secara profesional. Baik, cukup. Oke, Sapna, gimana? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Mungkin dari teman-teman kelas A yang lainnya, apakah ada atau juga dari teman-teman kelas B ya? Juga silakan. Apabila masih ada keberatan dari teman-teman kelas A terhadap pernyataan-pernyataan ataupun presentasi dari teman-teman kelas B, atau ingin menanggapi yang sebelumnya, silakan. Masih ada waktu, saya kira kita masih sekitar 10 menit lagi lah kita diskusi ya. Silakan dari teman-teman kelas A dan kelas B, apabila ada yang ingin ditambahkan atau juga menanggapi yang sebelumnya ya, yang barusan didiskusikan antara. Ya, silakan. Aksara, silakan. Saya izin menanggapi ya, Ya, silakan. mengenai tadi yang katanya Pak Tommy dan Pak Sigit ya yang masuk ke dalam perpolitikan di zaman Pak Soeharto. Yang sebenarnya itu mereka tuh saat di zaman Soeharto mereka itu sebagai pengusaha. Nah, lalu mereka terjun ke dalam politik itu bukan di saat zaman Pak Soeharto menjabat gitu. Oke, baik. Aksara, itu ada tambahan ya, data dari Aksara menguatkan mengenai pemerintahan Orde Baru ya. Iya. Orde Baru. Nah, mungkin masih ada keberatan dari teman-teman yang lain. Silakan. Masih ada. Mungkin ini menarik ya, ini menarik sekali karena memang dua versi ya. Dua versi di sisi lain juga pemerintahan Jokowi ini kan dianggap demokratis gitu kan, tetapi di sisi lain melahirkan dinasti. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai pemerintahan yang demokratis tetapi otoriter dalam kenyataannya. Ya, walaupun otoriter, ada banyak fakta bahwa di masa Orde Baru itu tidak memunculkan dinasti politik secara langsung ya, secara langsung. Tapi, nah itu saya kira menarik ya untuk kajian rekan-rekan. Silakan untuk kelompok A ada tanggapan yang lainnya mungkin, yang lainnya selain Elinda tadi banyak hal tadi Elinda atau dari teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lainnya.
Dari kelompok B juga silakan. Luar biasa kita dalam diskusi ini ada banyak pendapat, pengetahuan, hasil bacaan dari rekan-rekan yang tentunya tidak saya lewatkan ya. Saya detik demi detik mengikuti proses diskusi ini dari teman-teman. Kebanggaan juga bagi saya ada teman-teman sudah mulai pada eh, lugas menyampaikan pendapatnya ya. Tidak usah malu lah silakan. Santai saja sambil santai sambil minum kopi mungkin yang suka kopi, sambil minum air putih mungkin yang tidak suka kopi ya. Sambil santai aja di rumah. Sambil santai tidak usah tegang-tegang apalagi kan yang tidak ada yang melihat ya. Secara langsung tidak ada yang melihat. Dilihatnya mungkin secara maya saja kan kita gitu. Belajarlah, belajar bareng aja. Ini belajar bareng, belajar menyampaikan argumen. Silakan masih ada waktu 9 menit lagi. Masih ada waktu 9 menit lagi untuk tukar menukar gagasan. Kelas B dulu sekarang, kelas B lah. Silakan menanggapi kelas A. Masih ada rekan-rekan kelas B. Baik, kelas A, silakan kelas A. Ada yang masih ingin menanggapi supaya tidak terbawa mimpi? Baik ya, kalau tidak ada, sekarang pernyataan terakhir aja deh. Pernyataan terakhir dari kelompok A dulu ah, kalau tadi kan kelompok B dulu ya. Kelompok A dulu. Pernyataan terakhir yang merupakan penutup ya, penutup dari kelompok A. Diwakili satu orang aja, silakan kelompok A. Siapa? Ada narasumbernya? Silakan kelompok A, wakili. Siapa yang mewakili? Belajar jadi narasumber ya. Kelompok B, siapa yang wakili? Silakan. Ada kelompok B yang mewakili penutupnya. Jadi kalau diskusi itu harus ada penutup, ya. Penutupnya apa? Kelompok B. Ayo, siapa? Baik, Bapak, saya ingin Ya, memberikan penutup mungkin. ya, silakan Is mewakili kelompok apa Is? Kelompok B. Ya, silakan. Silakan Is untuk menutup memberikan statement-statement terakhir diskusi ini untuk kelompok B. Ya, baik. Eh, Mungkin rekan-rekan hari ini kita tidak sedang memilih sosok dua pemimpin, tapi sedang membedah cara kekuasaan dijalankan, mana yang menindas dan mana yang memberi ruang. Nah, Orde Baru adalah era yang menekan suara rakyat, gitu, demokrasi dikorbankan dan eh, kritik juga dibungkam gitu, serta kekuasaan juga dikendalikan oleh segelintir orang. Nah, kita tidak ingin kembali ke masa di mana ketakutan itu dianggap wajar gitu. Di bawah eh, pemimpin pada masa pemerintahan Jokowi itu sudah ke arah yang lebih baik gitu. Infrastruktur dibangun, desa terhubung, layanan publik disederhanakan, dan rakyat juga diikut sertakan gitu. Nah, pertanyaannya apakah kita mau kembali ke masa lalu yang represif, penuh tekanan, atau terus bergerak apa ya, eh, apa sih, memperbaiki demokrasi yang sedang tumbuh gitu. Nah, maka kami kelompok B percaya bahwa bangsa Indonesia ini bukan lahir dalam masa lalu yang tertutup, tapi di masa kini yang terus dibuka dan dibenahi seperti itu. Mungkin cukupkan sekian. Baik, terima kasih Is Rahmawati mewakili kelompok A. Luar biasa Is ya, luar biasa ini rekan-rekan. Sekarang terakhir dari kelompok A. Silakan dari kelompok A.
diwakili oleh Sapna. Sapna, silakan Sapna. Eh, Mungkin hari ini kita tuh hidup di era yang katanya demokratis, tapi ternyata hukum bisa diatur, kekuasaan juga bisa diwariskan, dan suara rakyat tuh malah dijadiin tameng untuk kepentingan keluarga. Yang seenggaknya tuh Orde Baru jatuh karena kita sebagai rakyat menolak otoritas. Tapi di era Jokowi kita malah dipaksa buat menerima dinasti. Mungkin sekian, Pak. Oke, baik, luar biasa Sapna ya, memberikan argumen dan ide. Mungkin kalau masih ada yang masih ini, satu lagi aja terakhir supaya tidak menjadi beban bagi Anda, keluarkan saja. Silakan. Siapa? Coba. Satu orang saja. Mungkin, Pak. Ya, silakan. Saya masalahnya menangkap ada sinyal yang masih ingin berpendapat. Silakan Elinda. Ya, berapa? Jadi saya juga menangkap pasti ada yang ingin dipertanyakan. Jika masih ada yang dipertanyakan, silakan mungkin. Tapi jika mungkin yang mau ditutup, mungkin sedikit pesan dari saya. Yang saya percaya dan hidup saya ini adalah tidak ada pemimpin yang ideal. Pemimpin itu plus minus. Di setiap era pasti ada plusnya, di setiap era pasti ada minusnya. Kita jalani saja sebagai masyarakat dan kita awasi pemerintahan kita yang berjalan sekarang dan kita belajar dari sejarah. Jangan sampai ke depannya kita mengulangi kegagalan-kegagalan yang telah dialami oleh pemimpin sebelumnya. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Elinda yang telah mewakili kelompok B ya. Luar biasa saya kira baik kelompok B maupun kelompok A sudah memberikan banyak pengetahuan di malam ini yang didengar oleh kita semua, oleh Anda sekalian, termasuk juga oleh saya ya. Jadi kenapa saya tidak melewatkan diskusi ini sedetik pun saya mengikuti proses ini karena saya menganggap penting semua apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sesederhana pun itu bagi saya ilmu ya, bagi saya ilmu. Dalam proses diskusi, maka yang perlu ditekankan itu adalah bahwa kita setara ya dalam proses diskusi itu. Kita setara dan apapun yang keluar dari rekan-rekan itu merupakan hasil bacaan dan itu tentunya berguna ya. Ya, di balik kelemahan dan kelebihan saya kira tadi sudah bisa kita ambil pelajaran lah rekan-rekan juga ya. Artinya banyak hal yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama secara teknis ya, saya mengomentari proses diskusi ini secara teknis. Nah, mungkin di lain kali teman-teman harus bisa setidaknya ada moderator ya. Seperti saya berikan contoh dulu untuk pertemuan ini. Ini tidak mudah nih memimpin diskusi kayak saya ini tidak mudah ya. Butuh jam terbang. Butuh jam terbang, butuh sering menjadi moderator ataupun apa dan apalagi dalam diskusi Zoom ini yang kadangkala ini ada gangguan-gangguan teknis. Jadi saya tuh sebagai moderator harus membuat suasana itu tidak terputus ya sehingga tidak ada loading terlalu lama gitu ya. Nah tapi tadi sebenarnya untuk narasumber masih ada loading ya ya tidak masalah lah kelemahan saya kira saya juga memahami rekan-rekan masih baru jadi kan kalau misalnya rekan-rekan menjadi narasumber itu nanti dalam kegiatan diskusi-diskusi publik yang resmi tidak mungkin nanti rekan-rekan itu kemudian harus menunggu dulu. Pak, mohon maaf, saya akan baca dulu, akan cari dulu jawabannya. Tidak seperti itu. Jadi banyaknya teman-teman itu nanti ketika menjawab itu ya spontan biasanya. Jadi kalau dalam diskusi publik itu ya spontanitas yang digunakan itu tentunya ya tidak asal menjawab ya, tapi berdasarkan hasil bacaan, berdasarkan hasil diskusi sebelumnya. Tapi menurut saya secara keseluruhan luar biasa. Saya secara pribadi pun bangga kepada rekan-rekan. Tadi masih ada di antaranya yang masih gelagapan. Untuk berbicara pun masih geper gitu ya. Tapi tidak no problem. Saya kira hal tersebut menjadi pembelajaran. Tapi di antara rekan-rekan sudah ada yang jago menurut saya. Sudah ada yang sudah terbiasa berbicara ya. Dan sudah ada yang terbiasa dengan perbedaan pendapat. Mungkin ini bisa dikembangkan juga nanti di perjalanan waktu rekan-rekan biasanya sering ada perlombaan ini ya, perlombaan debat biasanya.
Mungkin nanti mewakili Unsil sampai ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional. Bahkan sampai tingkat nasional, dan biasanya dari rekan-rekan politik yang diambil. Yang diambil untuk menjadi wakil Unsil itu biasanya dari politik. Karena politik itu biasanya ya jago-jago debat. Karena diajarkan, oleh saya sudah diajarkan nih sejak awal nih. Memang kalau begini, politik itu sudah bicara dengan harus kuat argumen. Ya, harus kuat argumen. Apalagi ke depan rekan-rekan yang pasti akan dilalui itu skripsi. Skripsi itu ya harus kuat argumen. Jangan takut oleh dosen, tapi harus kuat argumen Anda. Siapapun yang mempertanyakan, kalau kita kuat argumennya tidak akan masalah. Ya itu ya, saya kira luar biasa diskusi kita malam ini. Dan nanti secara teoritik, karena tidak mungkin malam ini, karena waktunya sudah hampir limit ya, saya akan sampaikan cara menganalisis dari sudut pandang teori politik yang sudah ada sebelumnya. Cara menganalisis orde baru dan reformasi. Nanti ada teori pendekatannya menggunakan pendekatan eh, pendekatan governability ya dan pendekatan pluralism. Jadi untuk mengkaji, mengkritisi pemerintahan orde baru, kita menggunakan pendekatan pluralism. Dan untuk mengkaji mengkaji pemerintahan orde reformasi, nanti kita akan menggunakan governability. Nah, kenapa menggunakan pluralisme? Kenapa menggunakan governability? Nanti minggu depan akan saya sampaikan kedua pendekatan itu. Dan kedua pendekatan itu dominan dalam studi politik di Indonesia. Harus diketahui oleh Anda, ya. Nah, tapi tadi sebetulnya ya beberapa hal sudah mendekati pendekatan pluralisme karena pendekatan pluralisme itu dilakukan untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru oleh para ilmuwan politik. Kalau di masa Orde Reformasi biasanya menggunakan pendekatan governability. Ya, governability. Nah, itu secara detail nanti akan saya sampaikan di pertemuan besok. Mungkin luring lah kita ya, luring supaya lebih enak ya diskusinya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dari awal sampai akhir. Kita sudah melewatkan waktu yang sangat bermanfaat, berbobot diskusinya. Rekan-rekan juga mungkin sudah terkeluarkan lah sebagian besar ya apa yang ingin dikeluarkan gagasan-gagasan ya, pemikiran-pemikirannya. Terima kasih ya rekan-rekan semester 2 sudah luar biasa diskusinya. Anda merasa nggak ini diskusi luar biasa ini? Apa biasa-biasa aja? Luar Luar biasa biasa ini. sekali, Pak. Ya, gimana? Biasa, Bang, biasa. Luar biasa, mantap. Gacor, gacor. Oke. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan dan semua proses ini saya rekam ya. Semua proses ini saya rekam dan juga nanti akan saya masukkan di YouTube saya. Proses diskusi kita ini. Jadi bagi Anda yang ingin melihat secara langsung ketika Anda berbicara, nanti dari awal sampai akhir semua direkam. Semua direkam. Ya. Jadi, demikian saja yang dapat saya sampaikan dan saya hantarkan dalam diskusi kita ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.